pengakuan sosial perlu juga bahwa ini adalah suatu pekerjaan. Karena banyak juga menganggap ini adalah pengabdian. Pengabdian. Ya, Nah, bukan berarti pengabdian itu. Jadi, apakah sudah ada yang masuk serikat pekerja atau masih sedikit ya? oke. Seorang pekerja perawatan yang tidak berbayar, dia harus memiliki akses jaminan sosial juga. Mungkin dalam jangka pendek sepertinya, waduh banyak banget yang harus dilakukan. Tapi dari jangka panjang 5 tahun, 10 tahun mungkin ya kayaknya. Masa Ya. nggak bisa, masa gini-gini aja ya? Halo, ketemu lagi rekan-rekan Ngopi Care, ngobrol pintar, care ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas episodenya adalah tentang pengakuan, perlindungan, dan kerja layak untuk pekerja perawatan. Nah, biasanya nih ya, kalau kita sebelum-sebelumnya kan ngobrolin tentang apa sih yang kita perlu lakukan untuk mendukung pekerja-pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Nah, sekarang kita akan ngobrolin nih pekerja-pekerja perawatannya tuh siapa aja dan bagaimana kerjanya. Nah, oleh karena itu kita sekarang udah kedatangan nih, terima kasih nih, ada tamu kita nih, Bang Roy, yang cocok sekali karena Bang Roy ini aktif bergerak dan memperhatikan isu-isu dan masalah-masalah untuk para pekerja dari perwakilan serikat. Silakan perkenalkan nama, sekarang aktif di organisasi mana dan bagaimana, silakan. Ya, terima kasih dulu atas undangannya Mbak Reti. Satu kehormatan buat saya. Perkenalkan, nama saya Royanto Purba. Boleh dipanggil Roy, biasanya teman-teman manggil demikian. Saya adalah Wakil Sekjen, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja seluruh Indonesia, KSPSI. Pimpinannya Pak Yoris Raweyai. Nah, ketepatan di dalam KSPSI itu ada 13 federasi, salah satunya federasi yang saya pimpin. Saya sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru. Kerah Biru ini sendiri 2 tahun berdiri, dia lebih banyak menangani para pekerja di sektor informal. Seperti misalnya para terapis, pekerja-pekerja terapis. Nah, kemudian para pekerja di UMKM, juga pekerja-pekerja di bidang industrial yang tidak masuk dalam PKWT atau PKWTT. Jadi lebih cenderung bukan bekerja formal ya, dan di Indonesia memang jumlahnya lebih banyak kan ya sebenarnya ya. Walaupun memang ada juga beberapa yang bergabung ke kita karena itu berdasarkan undang-undang juga diperbolehkan. Iya. Seperti itu. Terima kasih nih sudah datang, senang sekali karena kayaknya cocok banget ya dengan topik kita yang mau kita obrolin hari ini. Jadi kan sebenarnya dari episode-episode sebelumnya kita banyak membahas nih bahwa pekerja-pekerja perawatan umumnya cenderung perempuan dan bekerjanya cenderung sektor informal karena memang sering dianggap itu belum bekerja gitu loh, bantu-bantu doang. Nah, seperti tadi disebutkan terapis atau UMKM. Nah, saya ingin tahu dari yang Bang Roy ketahui, sebenarnya mereka yang bekerja di bidang tugas-tugas perawatan ini, mereka merasa mereka itu pekerja nggak sih, atau cuma bantu mengurus ini, mengurus itu gimana? Jadi sebelumnya saya juga termasuk orang yang tadinya tidak menyadari itu ya. Saya ini punya seorang istri dan 3 anak. Pada awal menikah tuh kita udah sepakat bahwa istri saya itu sepakat tidak usah kerja, supaya alasannya menjaga anak daripada dijaga oleh asisten rumah tangga. Betul, lebih fokus ya. Dan selama perjalanan itu kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya pekerjaan. Bagaimana pagi itu istri harus menyiapkan sarapan, bagaimana dia juga harus membereskan rumah. Nah, sampai pada saat saya aktif di serikat, dan terima kasih buat ILO, saya banyak menyadarinya itu justru di ILO. Dan pada saat saya paham, saya langsung konsen karena apa? Ini termasuk hal yang harus diperhatikan sekali baik oleh masyarakat dan pemerintah. Tantangannya kan banyak, apalagi kita dengan budaya, dengan berbagai budaya dan keyakinan. Ini salah satu, ya kan? Nah, maka pada saat di ILC kemarin saya punya kesempatan menjadi delegasi. Yang judi kemarin di Jenewa ya? Saya langsung mau ngambil untuk masuk di dalam komite
kesetaraan gender, decent work dan Care care ekonomi, ekonomi. betul. Ada agenda Dan ya tahun kagetnya ini. Mbak Reti di situ ternyata laki-laki banyak juga yang ikut gitu. Nah, artinya oh ini ternyata sudah jadi isu yang memang harus sungguh-sungguh kita Iya, perhatikan. isu global gitu ya. Nah, memang betul seperti kata Mbak Reti tadi, banyak orang tidak menyadari bahwa dia itu sudah bekerja. Betul. Nah, contoh kata kemarin juga saya seperti ke Probolinggo. Iya, iya, iya. Ada undangan dari Kemenaker juga Iya. ya. Itu saya di tengah-tengah komunitas Simponi PAUD. Oh iya, Ya. pendidikan anak usia dini ya. Betul. Betul, Nah, betul. kan mereka ini bingung karena apa? Menurut mereka itu adalah suatu profesi. Iya. Yang sulitnya kan kadang-kadang begini, dia malah bangga dengan melakukan itu. Iya. Walaupun secara upah itu sudah tidak layak kan? Kurang layak, tidak layak Iya, ya. sangat Sedikit tidak banget layak. gitu ya. Tapi di belakang pada satu sisi mereka juga mengeluhkan itu. Mengeluh kok pendapatannya Iya. atau bukan pada penghargaannya kok Betul. kecil, tapi capek juga Iya, ya. paling kan mereka dapat pendidikan juga bagaimana Betul. jadi guru PAUD. Betul, nggak mudah Nah, loh. memang secara aturan pendidikan kalau saya tidak salah dia kan ada kalau anak 2 tahun dia misalkan dapat 120 jam seminggu. Tapi atau yang 3 tahun sampai 4 tahun itu bisa 260 jam. Tapi ketika mereka laksanakan implementasinya tidak seperti itu. Mereka malah melebihi daripada hanya mendidik. Bahkan mohon maaf membersihkan anak, ngasih Iya, makan anak. ngasuh, betul, Nah, betul. artinya mereka sudah melakukan kerja perawatan, tidak hanya profesi pendidik. Betul, betul. Dan pengasuhan dan semua penjagaan Betul. ya. Dan itu Nah. sangat membantu orang tua yang bekerja Oh ya. iya, ada momen seperti iya. itu. Nah, sehingga ini yang harus tentu di situ terlihat ketidakadilan. Dan sebagaimana kita tahu, hampir bisa saya katakan mereka itu kemarin itu 99% perempuan. Iya, Nah, jadi benar yang Mbak Reti bilang tadi bahwa ini sangat didominasi oleh para perempuan. betul. Nah, sama juga dengan seorang asisten rumah tangga. Kalau kita jauh merenungkan ini asisten rumah tangga, bisa kita katakan dia jam kerja itu sudah tidak bisa kita tahu karena hampir dari pagi sampai majikan tidur baru dia bisa Iya, mereka selesai. standby terus nih ya para PRT Betul. pekerja rumah tangga ini ya. Bukannya mereka nggak ngapa-ngapain, standby itu Iya. kerja loh. Standby dan kalau kita lihat mereka tidak tahu kapan libur selain daripada hari Lebaran. Iya, iya, tergantung kemurahan hati majikan. Betul. kadang-kadang Dan tidak. upahnya juga tidak ada suatu standar. Ya, itu juga yang harus kita perhatikan. Padahal mereka telah melakukan kerja-kerja perawatan. Nah, jadi menurut saya ini harus benar-benar isu ini menjadi suatu perhatian yang penting termasuk dari pemerintah. Bagaimana menyelesaikannya? Karena pengakuan sosial perlu juga bahwa ini adalah suatu pekerjaan. Karena banyak juga menganggap ini adalah pengabdian. Pengabdian. Ya, Nah. bukan berarti pengabdian itu salah, tapi pengabdian yang bekerja juga ya. Betul gitu. Kan harus asasnya keadilan kan, Betul, seperti betul. itu. Iya, iya. Jadi kan tadi setelah diceritakan tugas-tugas perawatan itu kan ada yang tidak berbayar seperti yang dilakukan oleh istri Bang Roy Iya. atau ibu-ibu lainnya juga ya, dan juga ayah-ayah juga kan banyak mengasuh anak, menjaga, dan ada juga yang berbayar. Nah, Iya. untuk tenaga kerja perawatan yang berbayar itu seringkali dari cerita Bang Roy ini masih kurang layak ya kondisinya, tadi dari jam kerjanya Betul. ya nggak tentu, lalu belum tentu ada jam istirahat, lalu juga tadi upahnya ya, atau Iya. upahnya apa pengabdian, apa sukarelawan atau apa, tapi kan itu ke penghidupan juga ya, nafkah Iya, orang betul. ya. Iya. Itu perlu diperhatikan. Nah, lalu sebenarnya mereka itu kalau ada yang sadar atau tidak sadar mereka bekerja, sebenarnya sudah ada belum sih yang sudah menyadari bahwa perlu pengakuan mereka sebagai pekerja? Jadi apakah sudah ada yang masuk serikat pekerja atau masih sedikit ya? Oke. Mungkin saat ini dia berupa komunitas ya, misalkan seperti kelompok-kelompok asisten rumah tangga mungkin ada, tapi belum ke arah serikatnya. Seperti kami bilang tadi terapis, tapi itu juga sulit juga mengakomodir. Mereka mau ikut tapi kadang berpencar-pencar. Ya, ya lokasinya kan? karena jenis pekerja seperti Iya, itu jadi betul. Tapi sebenarnya ini beberapa anggota serikat sudah mulai memahami. Dan contohnya begini, ILO itu kan sering mengundang para konfederasi perwakilan mereka untuk dijelaskan nih, apalagi tentang 5R kemarin. Dan mungkin Mbak Reti bisa ingat bahwa kami juga pernah melakukan sosialisasi itu, dan itu sangat
baik sekali ya menurut saya. Sosialisasi itu harus masif kita lakukan, tapi harus dipastikan itu mengalir ke bawah. Jadi masyarakat bisa langsung memahami juga. Karena tanpa Ya, ya. pemahaman yang baik juga kan tidak bisa. Betul, betul. Tapi Jadi, paling tidak banyak kemajuan sejak isu ini dikembangkan oleh ILO. ya, oleh ILO dan bersama-sama dengan Kementerian Tripartite PPPA Consultant, juga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Betul. Kementerian Tenaga Kerja, dan juga tentunya Serikat Pekerja Konfederasi sebagai bagian Iya. dari Tripartite Constituent ILO ya. Jadi sosialisasi itu sharing informasi penting apa sih bahwa Iya, mereka iya, mengakui. betul. Dan tadi katanya kan tersebar-sebar ya, dan secara lokasi dan mungkin dari jam kerja juga ya kan, mungkin Ya. susah untuk bertemu berserikat kalau ada yang jam kerjanya malam atau tergantung, karena kan mungkin umumnya adalah membantu individu. Kalau jenis pekerjaan lain itu melayani atau berada di organisasi yang banyak, kalau caregiver, guru PAUD atau PRT itu kan tenaga perawat melayani orang-orang yang kebutuhannya beda-beda. Nah, kalau tadi masih banyak yang berupa komunitas atau asosiasi, sosialisasi yang perlu dilakukan kepada mereka itu antara lain apa aja Bang Roy ya, dari jam kerja atau di senurnya apa Oke. aja sih? Jadi sebenarnya kenapa kami sangat sekarang ini intens atau konsen dalam mengajak para pekerja-pekerja yang pekerja perawatan ini untuk bergabung dengan serikat. Jadi gini Mbak Reti, kalau serikat pekerja sekarang ini dia itu tidak seperti yang dulu. Kita juga bertransformasi ya. Iya, iya, iya. Bahwa contoh seperti kami di Kerah Biru itu, kami lebih mengutamakan bagaimana serikat ini menjadi wadah memudahkan kita mengakomodir untuk mengedukasi mereka tentang decent work. Seperti kita katakan kan, decent work itu harus selalu kita ingat itu ada 4 pilar. Kepastian kerja yang layak, kemudian hak-hak dia di pekerjaan, lalu jaminan sosial dan dialog sosial. Maksudnya ketika si orang ini berada di serikat pekerja, dia akan bisa berdialog dengan majikannya setara ini kita ajarin. Terus bagaimana soal jaminan sosialnya? Juga kan harus salah satu hak pekerja itu kan harus ada keseimbangan waktu antara kerja dia dan keluarganya. Betul, betul. Dan itu bagian daripada decent work kan? Betul, betul. Nah, Iya, ini iya, salah iya. satu yang harus kita kembangkan ke depan. Sayangnya kan pengetahuan ini kita tidak bisa juga harus ini tugas pemerintah, enggak. Justru serikat pekerja itu adalah bagian daripada pembangunan bangsa ini dalam pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi. Bagus nih Seperti kalau itu. serikat pekerja juga memang sudah tergerak dan tertarik untuk Oh, iya. kepentingan perlindungan dan pengakuan para pekerja perawatan Iya. ini, karena memang di episode sebelumnya kita sudah membahas dengan tamu yang lain bahwa dampak atau manfaatnya itu akan banyak juga, bukan saja untuk kesejahteraan keluarga tapi untuk Betul. ekonomi lingkungan, Betul. keamanan, dan jangka panjangnya negara juga ya. Tadi itu kan banyak yang informal, jadi perlu tahu hak-haknya. Tapi kadang-kadang orang nih banyak yang nggak tahu kalau mau merekrut atau mencari tenaga kerja nih, saya nih butuh nih misalnya ada rekan kita yang orang tuanya sudah sepuh, butuh pendamping perawat laki-laki. Itu informasinya dari mana? Biasanya baru dari mulut ke mulut. Nah, sekarang nih dengan adanya peta jalan ekonomi perawatan, pemerintah dan juga didukung oleh mitra-mitra ya, termasuk ILO dan Serikat Pekerja sudah mulai menyusun peta jalan yang antara lain itu mulai akan dicoba ada pendataan lebih mendalam. Nah, itu bagaimana Ya. Bang Roy? Bagus nggak? Karena kan mungkin dengan adanya pendataan kita bisa tahu ya kalau mau cari job vacancy lowongan di mana, jarang kan ada lowongan Ya. tentang itu, padahal butuh banget loh itu. Nah, justru itulah ya, bahwa salah satu decent work tadi supaya ada kepastian kerja tentu harus ada akses yang mereka tahu kan. Iya, iya. Tapi kan bagaimana mungkin kita bisa membuatkan suatu formulasi atau pemerintah membuatkan suatu formulasi membuat akses itu jika tanpa data. Iya, iya. Maka kalau kita perhatikan di dalam RPJP Rencana jangka panjang. ya jangka panjang Iya. itu salah satu di poin ke-6 strategis prioritas ke-6 itu kan adalah pengakuan itu tadi, yang pengakuan tentu itu salah satu fokus utamanya adalah data. Data. Nah, sebenarnya dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data ini sudah ditegaskan ya. Tapi memang mungkin sekarang ini sedang menuju ke arah perbaikan lah. Tanpa data ini kita sulit. Karena apa? Dengan data kita tentu bisa buat misalkan data ini kan bisa dikatakan seperti ada metadatanya, Iya, ada iya. dia bisa dibaca strukturnya, dia bisa memberikan informasi yang lebih baik dan juga mudah diakses. Nah, dari sini nanti kan kita
bisa dilakukan pemetaan occupation map Occupation ya. map-nya Jadi seperti apa ya? iya, oh ini jenis pekerjaan ini yang dibutuhkan ini skillnya Iya. ini. Nah dari situ nanti kementerian lembaga terkait bisa mau memperbaiki itu sehingga itu menjadi salah satu pekerja formal, jadi formalization kan. Jadi Seperti melalui itu. itu ya. Jadi awalnya pendataan biar Betul. tahu nih ada jumlah berapa dan kebutuhannya apa. Jadi orang yang membutuhkan Iya. mereka udah, tapi juga Apa-apa yang berdampak pada dikerjakannya. apa yang dikerjakannya. Iya. Misalnya, yang terampil untuk mengasuh newborn baby, bayi Iya. baru lahir tentunya beda dengan mengasuh balita, harus punya pengetahuan gizi, cara menggendongnya dan lain-lain. Belum yang lain, dan kan banyak sekali ya. Nah tadi diceritakan tentang peta okupasi pekerjaan ya dan skills ya. Itu memang sebaiknya ada standarnya ya, bahwa Itu pasti atau ada. bagaimana tuh Ya. syarat-syaratnya supaya mereka Occupation map ini kan memang ada beberapa standar atau struktur-struktur yang harus dipenuhi sampai misalnya dari kalau di situ sih pernah saya ikuti jabatan dia sebut ya, iya, jabatan iya. bukan Iya, iya. jenis kerjaan. Nah, Iya, iya. ketika sudah memenuhi ini menjadi sesuatu kriteria, Iya. dia akan disebut pekerjaannya ini. Jadi formal dong. formal, Artinya kalau dia sudah formal, sudah dapat dia sistem pengupahannya, sistem jam waktu kerjanya. Dan akhirnya ini akan berimbas nanti kepastian jaminan sosialnya. juga Seperti jadi itu. seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi tadi istilahnya sama juga dengan jenis pekerjaan lain ya, mungkin yang kerja di Ya, kantor ya. pertamanya jadi fresh grade itu jadi manajemen trainee, lalu nanti jadi junior manager lah, Betul. manager, lalu jadi supervisor atau apa. Sebenarnya jenis pekerjaan ini juga karena setelah beberapa lama bekerja mereka makin terampil tapi tanggung jawabnya makin besar ya, Iya, sehingga iya. perlu ada standar dan ada uji atau Ya, sertifikasinya sertifikasi ya, itu wajib. sebenarnya perlu juga. Jadi orang juga mungkin mencari tenaga kerja perawat untuk lansia, dicek sertifikasinya Betul. benar nggak, karena kan juga untuk jenis pekerjaan kerja perawatan ini trust atau kepercayaan juga penting ya. Kita kan ingin bersama-sama menitipkan atau mengasuh atau melindungi merawat orang tua atau anak itu trust. Jadi tadi dengan sertifikasi menumbuhkan trust ya. Iya, dan gini Mbak Reti, kalau saya tambah tentang data ini ya. Jadi misalkan mungkin pembuat data satu datanya untuk pekerja perawatan ini karena ini ada kesetaraan gender mungkin bisa diinisiasi oleh Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nanti dia bisa kerjasama dengan Bappenas atau dengan Kementerian Lintas Tenaga Kerja kementerian kan. lembaga lain ya, Nah, kerjasama. sehingga nanti bisa mereka buat spernya perbandingannya, pembagiannya. Ini yang informal, ini yang formal, yang tidak langsung tadi yang tidak berbayar dengan yang berbayar. Nanti ini pun bisa menemukan lagi formulasi bagaimana jaminan sosialnya. Nah, Di seperti situ itu. awalnya dari data, sertifikasi, pemetaan, jadi kelihatan ya Betul. dari secara luasnya ya seperti Iya. apa, bukan sekedar tolong bantuin dong, aduh saya mencari ini, ada nggak, kenal nggak sih dengan Iya. yang bisa ini itu. Nah tadi hubungannya apabila sudah tersertifikasi dan diuji kan mungkin ya upahnya juga akan naik ya, Ya, pasti, income-nya. Kalau pasti upahnya harus. naik kan juga bermanfaat buat Iya. keluarganya, dirinya, dan pendapatan juga ya Betul. tenaga kerja Indonesia. Nah tadi hubungannya dengan akan bisa mendapat akses atau berhubungan dengan jaminan sosial atau jam sosial itu gimana maksudnya? Ya Bang? kan jelas kalau di dalam tenaga kerja Indonesia ada formulasi ketika misalkan seorang pekerja itu ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian. Kan itu udah langsung otomatis karena dia ini sudah menjadi pekerja yang formal, penerima upah. Betul-betul. Nah, apabila dia belum tergolong dalam situ, nanti dia akan masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Jadi, nah saya kasih sedikit begini, kan kita tadi sepakat ya bahwa seorang ibu rumah tangga kita minta diakui sebagai pekerja perawatan, setuju ya? Yang tak berbayar. Yang tidak betul. berbayar. Betul. Artinya dia pekerja, setuju dalam hal Iya itu. betul. Nah, kalau dia bekerja, berarti jaminan sosial ketenaga kerjaan dia berhak akses dong. Betul ya, karena Pernah juga nggak? berhubungan. Iya betul juga. Coba ya. kita kebayang seperti ini. Seorang ibu yang sebagai pekerja perawatan tadi yang telah kita akui sedang ngepel dan dia mengalami kecelakaan. Siapa yang menanggungnya? Ya kan? Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Iya. Jadi bukan ceritanya ibu-ibu rumah tangga atau yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu Iya. matre, tapi pentingnya perlindungan sosial, Karena- jaminan iya, sosialnya karena kalau itu ada pekerja. apa-apa bagaimana Dan gitu itu ya. hak mereka sebagai warga negara. Artinya jangan juga salah paham. Walaupun sudah ada jaminan kesehatan nasional,
dalam jaminan kesehatan nasional kan tidak boleh diberlakukan dalam pekerjaan. Nah, ini salah satu yang nanti juga akan kita dorong bahwa seorang pekerja perawatan yang tidak berbayar, dia harus memiliki akses jaminan sosial juga. Jadi intinya diakses dan tersedia pilihan-pilihan Iya, itu ya. seperti itu. Mungkin dalam jangka pendek sepertinya, waduh banyak banget yang harus dilakukan. Tapi dari jangka panjang 5 tahun, 10 tahun mungkin ya kayaknya masa Ya. nggak bisa, masa gini-gini aja ya. Betul, tapi Sangat mungkin mungkin ya. kita ambisius boleh, tapi menurut saya 5 tahun pertama ini kita letakkan dulu pondasi yang kuat. Pondasinya kuat ya. Nah, pondasi yang kuat itu dimulai dari data itu dikembangkan menjadi suatu bagian informasi sehingga memberikan satu formulasi kebijakan, ya kan? Kan tentu dia dengan pemetaan-pemetaan tadi, pemerintah pun bisa membuat regulasi-regulasi. Jadi langkah awal tadi selain sosialisasi kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat, juga pendataan ini ya. Betul. Untuk melihat pemetaannya, sehingga dari analisis tentang data ini bisa pihak terkait juga mengusulkan kebijakan apa sih yang bisa diambil, dan tentunya di berbagai jenis tugas perawatan dan di daerah-daerah juga ya. Karena kan mungkin fasilitas kesehatan dan yang lain-lainnya juga beda-beda. Contoh seperti ini Mbak Reti, kalau boleh saya tambah. Misalkan katakan kita kelak nanti kita kan akan masuk ke aging population ya. Iya. Angkatan-angkatan tua, bahkan kita ini mungkin nanti kan Apalagi kali pasti ya. membutuhkan para pekerja yang merawat kita. Merawat kita. Nah, tetapi apakah para pekerja yang akan merawat lansia sudah paham bagaimana cara merawatnya, bagaimana psikologis mereka? Nah, dengan adanya pemetaan ini nanti pemerintah akan tahu melakukan program-program sertifikasi atau pelatihan atau peningkatan kompetensi mereka. Seperti itu. Jadi kualitasnya jadi baik kan. Iya, dan itu disesuaikan kan, mungkin kita nih makin banyak yang akan mendekati usia elderly atau aging gitu ya, tapi mungkin kondisinya beda dengan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, mungkin kita lebih sehat. Jadi mungkin kebutuhannya dirawatnya seperti apa, atau melakukan pencegahan penyakit atau dengan hal lain-lain. Mungkin saja nanti pekerja perawatannya bukan merawat yang harus ngurusin mengobati, tapi menemani berolahraga atau mungkin mengantar ke pertemuan komunitas pengajian, tapi mendampingi. Jadi bukan berarti orang tua itu tidak bisa apa-apa, tapi kan pekerja perawatan bisa sebagai teman, karena kalau diurus anak juga kan anaknya juga kerja, nanti jadi sandwich generation lagi ya. Bisa seperti ini juga ya. Misalkan untuk daycare misalnya. Iya. Daycare ini kan sangat baik ya. Artinya seorang, katakanlah Mbak Reti ketika punya anak kecil, kan tidak serta-merta hanya karena menjaga anak produktivitas Mbak Reti itu jadi terhenti kan. Nah, namun juga di daycare ini harus dipastikan nih, para pekerja yang nantinya mau bekerja di bidang itu bisa benar-benar nggak tahu bagaimana cara memperlakukan anak dengan usia sekian-sekian. Iya. Bagaimana juga psikologisnya, kan kita dengar juga banyak juga kekhawatiran gitu mendapatkan anak di sana. Betul. Nah, kepastian ini yang perlu pemerintah nanti paham. Ya, untuk kembali lagi, inilah pondasi kita dulu. Saya punya cerita sedikit Mbak Reti. Jadi adik saya perempuan, dia pertambangan. Bekerja di Iya. Dan suaminya juga pertambangan. Mereka bekerja di Industri pertambangan ya, perusahaan pertambangan. Mereka punya 2 anak. Nah, ternyata mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa menjaga kualitas keluarga mereka dengan menempatkan anak mereka di tempat penitipan anak. Di daycare gitu ya, di Tapi Australia. kalau kita lihat di Australia, tentu menjaga itu juga kan sekolah perawatan juga Sekolah perawatan juga sudah siap ya, betul. Guru-guru atau yang mengajarnya tuh udah ada, bukan siapa nih yang nggak punya pekerjaan, ayo tolong bantuin, bukan gitu ya di sana sih ya. Mungkin saja para lelaki juga jadi melihat, ini peluang bagus juga mendidik anak. Iya, peluang juga ya, tidak betul. hanya perempuan. Iya. Jadi memang kita perlu juga ya dalam hal pendataan atau dalam hal sosialisasi atau contoh-contoh baik, melihat mungkin dari negara lain atau perusahaan atau tempat kerja yang sudah baik, apa yang bisa diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia, dan tidak lupa meliputi segala aspek tadi ya, dari segi bagaimana hak pengakuannya itu ada mungkin di peraturan ketenagakerjaan atau kebijakan resmi ya, lalu juga dari sekolah atau trainingnya untuk kompetensi skillnya seperti apa, itu juga harus
perhatikan juga, bukan hanya oh ini perlu ini tapi tidak disiapkan. Lalu pendataannya juga wah macam-macam ya. Nah, jadi kira-kira nih ke depannya apa yang bisa dilakukan kita-kita nih para orang tua atau orang yang bekerja dan dari teman-teman serikat untuk sosialisasi maupun terus mendukung apa yang juga disampaikan di dalam International Labour Conference itu juga tentang decent work for care economy, apa saja nih kira-kira tipsnya atau ajakannya buat kita semua nih? Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PPA, Kementerian Ketenagakerjaan, ILO yang melibatkan serikat dan juga pengusaha itu sebenarnya sudah baik ya. Tapi harus dipastikan bahwa konstituen untuk seperti kami serikat pekerja setelah menerima pemahaman bagaimana tentang pekerja perawatan ini harus juga dipastikan nih. Jadi bisa aja ILO atau kementerian itu cek di bawah apakah sampai yang diterangkan itu ke lapisan paling bawah, ke PUK lah, misalnya di unit-unit perusahaan-perusahaan. Juga bisa juga mendorong juga para pekerja-pekerja itu untuk bergabung ke serikat, karena seperti katakan tadi, dengan mereka bergabung ke serikat lebih mudah kita Koordinirnya ya. ngajarin mereka gitu, dan itu menjadi agen-agen lagi untuk menyebarkan informasi yang baik perawatan dan kerja layak ini ya. Satu hal kan harus kita pahami gini, Mbak Reti, yang sulit itu kan dia tahu dia lelah. Dia banyak orang dalam posisi karir yang sangat bagus, dia berhenti hanya karena keyakinan dia, saya harus mengabdikan diri di masa ayah dan ibu saya tua. Padahal mungkin ini tidak ranah saya. Bisa saja mungkin para tokoh-tokoh agama, budayawan, ini bisa juga kita ajak untuk menyampaikan bahwa berbeda tentang kerja perawatan ini dengan bagaimana yang tentang keyakinan. Iya. Jadi memang untuk sosialisasi atau ajakan karena jenis kerja perawatan ini unik ya Bang Roy ya, bukan hanya agak berbeda dengan jenis pekerjaan lain yang mungkin hanya itu saja. Ini tugas-tugas kerja perawatan ini terkait dengan kesejahteraan keluarga dan berbagai habit, kebiasaan, ritual, keyakinan. Jadi mungkin perlu terus-menerus kalau bahasa kebijakan dialog, kalau bahasa kita kayak di podcast ini ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita gali apa nih masalahnya, gimana kita bisa supaya lebih bisa menjaga orang tua, anak dan lain-lain, dan apa sih masalahnya seperti itu ya. Dan satu lagi juga, ini saya alami sendiri, makanya saya sangat concern di sini. Ketika saya telah menyadari nih bahwa kerja perawatan itu adalah pekerjaan, ya nanti kan Mbak Reti mungkin kenal sama istri saya, bisa ditanya apa benar saya mau nyuci piring, nyuci pakaian. Jangan-jangan cuma ini aja begini, ya. Artinya ternyata hal itu setelah saya lakukan enjoy juga. Iya. Artinya kan kita harus distribusi juga. Betul. Nah, dan Betul ya, contoh ke anak. Terkadang kan begini, anak-anak sekarang nggak seperti dulu ya. Kita mungkin dulu pulang sekolah SD, saya ingat tuh masak, harus nyuci nyapu, piring, ada tugasnya masing-masing tugas ya. belajar tapi harus juara kan gitu dia. Tapi kan mungkin dengan anak-anak sekarang mereka itu punya tingkat stres yang lebih tinggi dibanding Ya, kita. tuntutan hidupnya mereka melihatnya. Kita suruh mereka pulang-pulang tolong dicuci piring, itu dia kesel itu kan. Nah, maksudnya sudah kita buat mereka bahagia, ya udah kita ambil perannya dulu. Saya percaya nanti setiap zaman itu ada masa-masa ini kan berbeda setiap ini. Jadi pendekatan parentingnya juga berbeda-beda, tapi ini bukan sekedar parenting, tapi ada hubungannya dengan tugas kerja perawatan juga. Dan tadi kalau dihitung jamnya, tadi jam istrinya, jam Bang Roy sendiri mencuci itu berapa lama, itu kan sebenarnya banyak. Dan anak-anak mungkin capek karena banyak tuntutan ya, dengan berkembang zaman, lihat media sosial sepertinya capek, tapi pada saat mereka sudah tidak lelah bisa juga diajak bahwa itu merupakan tugas perawatan juga atau sehari-hari yang manfaatnya juga untuk kita juga ya, untuk anak juga. Harus kita bangun menurut saya Mbak Reti konstruksi sosial. Seperti kan saya katakan tadi seperti ini. Sebelum saya paham, menurut saya itu kalau saya pegang cuci piring itu menurunkan harga diri saya. Kenapa? Kayak malu gitu atau jarang laki-laki cuci? Karena adat istiadat yang saya kan dibentuk oleh adat istiadat bahwa perempuan itu harus betul-betul pelayan. Padahal bukan seperti itu mungkin maksudnya. Setelah saya pegang, tidak begitu. Tidak serta-merta setelah saya pegang ini saya jadi berubah jadi perempuan, tinggal juga kan. Ketika saya tidak melakukan itu dan melakukan itu, istri saya tetap sama penghormatannya ke saya. Iya.
Nah, artinya konstruksi sosial juga di kalangan-kalangan lelaki ini harus kita bangun juga. Betul-betul. Jadi peran laki-laki untuk menyadari juga Betul, penting ya, betul, betul-betul. Iya, 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 bahwa untuk terlibat juga dalam tugas-tugas rumah tangga perawatan itu tetap keren juga kok, nggak merubah apa-apa lah, wong nyuci-nyuci Itu kalau juga, di TikTok masak-masak itu banyak juga. followernya. Oh Iya gitu kan? ya, ya, ya. Dan mungkin tadi itu melalui media sosial mungkin Betul. sharing-sharing seperti ini tidak hanya di gedung-gedung atau seminar ya, tapi di Ya. media sosial seperti ini di channel ini atau yang lain-lain terus nih mungkin ada contoh-contoh dari bapak-bapak muda atau bapak-bapak keren yang mencuci atau mengasuh anak itu juga tidak menjadi masalah atau juga hal-hal lainnya ya. Wah senang sekali kayaknya kalau diceritakan nanti contoh-contoh tugas perawatan dan lain-lain nggak habis-habis nih apalagi dengan anggotanya juga kayaknya banyak sekali. Jadi kita harapkan mungkin kembali lagi bahwa perlu tadi sosialisasi, ada pendataan dan kesadaran juga. Jadi kembali ke topik episode ini adalah pengakuan, perlindungan dan kerja layak untuk pekerja perawatan itu meliputi banyak hal yang perlu kita perhatikan bersama ya dan juga bagaimana supaya mereka-mereka ini sadar bahwa mereka adalah pekerja dan siapa tahu nanti juga tertarik bergabung dengan serikat dan merasakan manfaatnya dengan bersosialisasi dan berdialog bergabung di komunitas dan di serikat pekerja ya. Oke, ya ya. Terima kasih Bang Roy. Nanti Siap. kita lanjutkan lagi nih ngopi-ngopinya ya. Ya, terima Ngopi kasih care Mbak nih ini ya Nana. karena Jadi saya boleh banyak minum sekali. ya? Silakan diminum dulu. Iya ya. Ya, sambil minum kopi kami ucapkan terima kasih ya rekan-rekan yang sudah menyimak episode kali ini ngobrol-ngobrol. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.